Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore. Eh, di pertemuan kali ini kita akan sama-sama belajar membahas mengenai salah satu simulator untuk membuat suatu jaringan, yaitu Cisco Packet Tracer. Nah, pada pertemuan sebelumnya kalian sudah belajar mengenai IP address dan mengetahui pembagian dari setiap kelas IP address. Nah, kali ini kita akan lanjut materinya, yaitu mengenai simulator di Cisco Packet Tracer. Oke, nah teman-teman silakan bisa melihat di materi ya. Di sini betul ya di materi 2 ya. Materi 2. Di sini adalah tampilan dari Cisco Packet Tracer. Di situ ada file ya, menu bar, edit option. Nah, ini Cisco yang versi terdahulu ya, yang versi 5 kalau nggak salah ya. Sekarang teman-teman silakan mendownload untuk versi yang 7 atau 8. Nah, terus di dalam Cisco Packet Tracer itu ada device ya, perangkat. Di situ ada perangkat jaringan, ada perangkat konektor, terus ada perangkat end device atau perangkat terakhir. Yang akan kita gunakan adalah satu perangkat jaringan ya, end device, terus ada connection atau kabel-kabelnya. Nah, terus di sini ada keterangan bahwa router ya, ada router, ada switch, sama connection dan end device. Nah, itu ada 3 komponen yang akan selalu kita gunakan. Oke, terus yang pertama ada router ya. Router itu apa sih? Router itu adalah menghubungkan jaringan yang berbeda. Mungkin di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas mengenai beberapa perangkat yang ada di jaringan. Ada yang sifatnya untuk satu jaringan, ada yang sifatnya untuk berbeda jaringan. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah misalkan ada IP di kelas A akan berhubungan dengan IP kelas C. Ya, walaupun sama-sama IP versi 4, tapi tentunya tidak semudah yang kita bayangkan untuk menghubungkan dua jaringan berbeda tersebut. Begitu ya. Nah, fungsi dari router sendiri itu adalah untuk menghubungkan network ya, atau IP address yang berbeda, atau bahasa gampangnya menghubungkan jaringan yang berbeda. Apa maksudnya? Maksudnya adalah misalkan teman-teman menggunakan perangkat WiFi di rumah ya, IndiHome atau apa. Nah, di situ teman-teman dapat IP dari si IndiHome-nya adalah IP kelas A 10 sekian. Ternyata akan dibagi lagi menjadi beberapa perangkat di rumah yang mungkin TV, mungkin PC, laptop atau segala macamnya, atau printer gitu ya. Maka akan dipecah lagi menjadi kelas C. Nah, itu fungsi dari router itu adalah membagi atau menghubungkan jaringan yang berbeda. Itu router. Nah, terus apa sih perbedaan dari router dan perangkat yang lainnya? Satu dari jenis perangkatnya ya. Kita lihat dulu di gambar, coba router Cisco. Nah, jadi kalau teman-teman melihat ya, router ini adalah perangkat yang secara fisik ya mirip dengan switch ya, cuman di sini jumlah portnya atau jumlah lubang itu lebih sedikit daripada switch. Bahkan satu router itu hanya berisi 4 ya, 4 atau 5 lubang atau port, dibanding dengan switch yang kelipatannya dari 12, 24, 48, bahkan ada yang sampai 128 port atau lubang. Nah, tentunya Cisco ini bukan sendirian ya untuk perangkat router, tapi banyak sekali produk yang digunakan untuk router. Jadi router itu ibaratnya adalah bukan nama produknya Cisco, Juniper, banyak ya, TP-Link. Tapi Cisco ini adalah perangkatnya ya, merek dagangnya seperti itu. Oke, terus yang kedua ada switch ya. Switch ini apa? Switch ini adalah untuk perangkat yang menghubungkan yang satu jenis ya. Jadi kalau teman-teman kemarin sudah bahas mengenai ada kelas C ya, yang dimana kelas C ini kelas yang paling sederhana ya, di antaranya 200 perangkat yang dapat terhubung gitu ya. Itu menggunakan switch. Apa fungsi switch? Adalah menghubungkan
yang IP address-nya atau jaringannya sama. Misalkan di lab ada IP 192.168.0.1 akan dibagi lagi menjadi beberapa IP, maka kalimat depannya sama 92, 168, 0, 12, 13 dan seterusnya. Nah, atau mungkin ada jaringan lain dari lab A ke lab B masih menggunakan IP yang sama 192.168.1 misalkan 30 akan berhubungan ke lab B, maka akan melanjutkan. Siapa yang melanjutkan? Yaitu adalah switch atau hub. Apa beda dari switch dan hub? Nah, kalau switch ini dia secara perangkat dia lebih terbaru daripada hub. Nah, ibaratnya adalah switch ini merupakan generasi terbarunya dari hub. Ya, kalau hub ini satu portnya lebih sedikit, dua hub ini merupakan perangkat yang secara fungsionalnya tidak sebagus dari switch. Ya, jadi kalau teman-teman berbicara mengenai hub, ya tentu akan berbicara mengenai switch juga seperti itu. Ya, terus yang selanjutnya ada connection atau penghubung ya, kabel. Ya, kapan kalian sudah belajar mengenai kabel straight, kabel cross, ya. Terus ada beberapa kabel yang akan digunakan lagi. Ya, kabel straight ini fungsinya untuk apa? Untuk menghubungkan perangkat yang berbeda jenis atau berbeda device. Contoh dari PC ke hub, PC ke switch, PC ke router, atau mungkin laptop ke router, laptop ke telepon misalkan, atau mungkin ya pokoknya berbeda perangkat itu kabelnya straight. Ya. Terus yang kedua kabel cross, yaitu kabel yang digunakan untuk menghubungkan yang device-nya sama, komputer ke komputer, laptop ke laptop, switch ke switch, hub ke hub, router ke router. Oh, itu ada susah apa? Ya, secara konfigurasi switch dan hub ini sama ya, seperti itu. Terus nanti ada lagi kabel DHC, DHT dan segala macam. Ya, siap. Itu ya. Jadi intinya untuk pengabelan itu jenisnya banyak sebetulnya ya. Nanti teman-teman kalau sudah mulai belajar mengenai routing, ya itu nggak cuma kabel cross straight yang digunakan, tapi banyak kabel. Terus selanjutnya ada end device, yaitu perangkat perangkat terakhir ya. Ya contohnya ya laptop, komputer, server, telepon. Ya intinya end device adalah perangkat yang kita gunakan, bukan sebagai penghubung jaringannya, seperti itu. Oke, nah ini ada tugas praktikum. Ya, silakan teman-teman boleh mencoba di rumah. Ya, cukup sederhana. Siapkan 2 buah PC atau laptop, terus menggunakan switch. Tapi sebelum itu silakan teman-teman menginstal ya Cisco paket tracernya dulu. Coba kita buka Cisco paket tracer. Sebentar. Oke. Nah, di sini kalau teman-teman internetnya nyala, dia minta user login dan quest login. Karena saya sudah punya akun, masuk ke user login. Nah, karena ini biar cepat kita pakai quest login aja, pakai akun tamu aja. Bisa nggak dia? Oh ya. Cara gampangnya adalah teman-teman mematikan dari jaringannya. Nah, oke bisa ya memang kalau si Cisco ini terhubung dengan berhubung dengan jaringan, dia otomatis langsung minta login. Tapi kalau jaringannya mati aman sih ya. Nah ini merupakan tampilan dari Cisco paket tracer, di mana ini versi yang ke berapa ya? Versi yang ke 7.3 yang di bawah sini ya, 7.3. Nah, kalau dulu teman-teman menggunakan versi yang lebih rendah, tentunya tampilannya berbeda. Nah, oke ya, ini versi yang ke-7. Silakan teman-teman boleh menginstal versi yang ini. Nah, di sini tadi disampaikan ada menu bar, ada title bar, ada menu-menu seperti open, print, save segala macam ada ya. Terus ini lembar kerja yang putih bersini lembar kerja. Di bawah sini ada device ya. Di sini ada end device, ada
apa nih komponen, okay. Ada connection atau pengabelan, terus ada apa nih resend ya, resend, terus ada cloud. Nah, untuk network device-nya di sini ada yang gambarnya bulat itu router, tapi kalau yang gambarnya kotak ya, di mana Pak di bawah sini ya, itu switch. Ya. Router itu pokoknya di Cisco itu bentuknya bulat, tapi kalau di switch bentuknya kotak. Walaupun pada kenyataannya Cisco dan switch dan router itu sama-sama kotak ya. Cuman khusus untuk membedakan di Cisco Packet Tracer dia menggunakan kotak dan bulat. Ya, kalau bulat itu router, kalau kotak itu switch. Oke, yang pertama siapkan satu buah PC atau laptop, ya. Caranya tinggal klik, tempel itu aja ya. Hanya mirip drag and drop gitu ya. Oke, terus yang kedua kita menggunakan networknya switch bebas mana aja ya. Kalau saya menggunakan misalkan yang 2960. Ya, bedanya apa sih Pak? Bedanya ini ya versinya ya. Jadi kalau teman-teman beli HP misalkan Samsung ada A5, A6 dan seterusnya itu seperti itulah. Jadi biasanya semakin tinggi versinya, angkanya semakin banyak biasanya. 2960, 24 segala macam gitu ya. Oke, kalau sudah, nah kita butuh kabel ya. Kalau untuk kabel untuk menghubungkan yang berbeda jenis kita menggunakan kabel strike. Nah, di sini keterangannya copper strike through. Nah, itu yang kabel warna hitam ya. Pilih dari PC 0, ketik fast ethernet 0, masuk ke switch ya, pilih fast ethernet 01. Nah, ini warnanya oranye, berarti dia lagi nyari jaringan. Terus satu lagi kita butuh, boleh nggak Pak dari switch ke PC? Boleh. Dari apakah mungkin PC ke switch? Boleh. Artinya penghubung itu ya boleh dari switch ke PC atau PC ke switch-nya gitu ya. Terus pilih yang fast ethernet 0. Nah, ini juga fast ethernet 02. Kok pilihnya fast ethernet sih Pak? Enggak yang USB, itu portnya, colokannya yang kamu bikin kemarin yang yang bikin kabel strike sama crossnya itu. Jadi kalau di PC di fisiknya itu bentuknya itu fast ethernet 0 gitu ya. Nah, ini sudah hijau seperti ini, cuman ini belum bisa terhubung. Kenapa? Karena satu nggak ada alamatnya, nggak ada IP address-nya gitu ya. Jadi kalau teman-teman sudah mengkonfigurasi membuat jaringan seperti ini, topologi ya, itu belum bisa terhubung. Kenapa? Ya karena nggak ada IP address-nya. Nah, kita butuh yang namanya IP address. Nah, gimana caranya? Silakan dibuka komputernya, klik sekali ya, masuk ke desktop, terus pilih yang IP configuration. Nah, di sini ada kabelnya fast 0. Konfigurasinya bagaimana? Statik apa DHCP? Kalau statik itu berarti teman-teman wajib memasukkan atau mendaftarkan IP address secara manual. Berapa IP-nya Pak? Mungkin pada perkuliahan sebelumnya saya bahas mengenai kelas C aja. Kenapa? Mudah ya. Kelas A boleh ya boleh, tapi nanti kita gunakan kelas C kita aja. Nah, pilih yang statik, berarti kita setiap ada PC baru, laptop baru harus selalu masukkan. Ya, tapi kalau yang DHCP otomatis dari si switch-nya nanti akan bagi seperti itu. Kita pilih statik aja. Ya, nanti ada materi lebih dalam mengenai statik dan dinamik. 192, 168, 11 misalkan. Satunya otomatis, di formatnya kosongkan aja, lalu close. Itu ya, gampang ya. Terus yang kedua, pilih yang PC 1, yang PC sebelahnya ya, masuk klik sekali desktop, IP configuration. Nah, statik lagi. Di sini harus berbeda, nggak boleh sama. Nanti ada muncul peringatan kalau IP-nya sama gitu ya. Apa namanya? Conclusion, tabrakan IP-nya. Nggak boleh. Ya, ini dari 1 ini 12 gitu. Kalau sudah, sebenarnya tinggal klik terus di close. Terus kalau sudah kita cek koneksi aja. Nah, cek koneksi. Bagaimana caranya? Yang pertama boleh ngirim surat ya. Simple PDU. Nah, successful. Gitu ya. Terus yang kedua adalah caranya mengeping IP temennya itu yang sebelahnya. Oke. Caranya bagaimana? Masuk ke PC-nya, terus desktop, pilih yang command prompt. Nah, ini ketik aja ping spasi 192.168.1.2. Kenapa 1.2? Karena temennya 1.2. Kalau ngeping sendiri nggak bisa gitu ya. Enter. Nah, kalau reply from ini berarti berhasil. Oke, tapi kalau
time out gagal artinya. Nah ini kita mau kita nyoba dari pin PC 0 ke PC 1. Gimana kalau kebalikannya? Kita coba aja. Ya, boleh buka PC sebelahnya, terus masuk ke desktop, terminal command prompt, ketik ping 192.168.11, terus enter. Seperti itu. Oke, cukup jelas ya, sangat mudah, sangat simple sekali. Terus tugas kalian adalah membuat jaringan. Nah, ini saya kasih nota di sini. Tugas membuat jaringan sebanyak 30 PC ya, menggunakan IP kelas C dari 192.168.11 sampai 192.168.1 misalkan 30 misalkan. Monggo silakan diselesaikan, nanti untuk tugasnya akan di cross check kembali di pertemuan minggu depan. Gitu ya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.